Intermediate training. Intermediate training akan melahirkan orang-orang yang punya strategi, orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Karena apa? Ini organisasi mahasiswa sesuai dengan tujuannya, yaitu melahirkan insan cinta ini, yaitu insan-insan yang bisa berkarya, mengabdi, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah. Maka HMI di dalam kehidupannya mencoba menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan, bukan menghafal. Ini yang perlu diingat, karena nafasnya adalah nafas Islam. Jadi ini kaderisasi di dalam HMI adalah merupakan tugas pokok. Dan bagi HMI, apabila ada kedua di setiap jenjang organisasi terpilih 2 kali, Pak Bupati dan Pak Kapolres, ini bukan dianggap sukses. Kalau terpilih 2 kali dianggap ketua itu tidak mampu menciptakan kader. Sangat berbeda. Nah, jadi para ketua jangan berharap untuk terpilih 2 kali. Kalau terpilih 2 kali dianggap prestasinya menurun. Jadi berbeda dengan bupati. Kalau dapat 2 kali hebat, ya, atau yang lain. Kenapa training-training ini kita siapkan di HMI? Kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin ke depan. Karena bagaimanapun negara ini adalah berkelanjutan. Negara ini akan selamat manakala warganya mampu menjaga jati dirinya. Jadi para calon pemimpin mulai sekarang bersikaplah seperti pemimpin. Jadi dengan kaderisasi ini, salah satu kendala yang kita hadapi adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang kebanyakan sekarang adalah ragu jauh. Kalau kami di STM dulu menerima siswa mentes warna. Kenapa? Untuk mencegah resiko kecelakaan dalam bekerja. Mungkin untuk pemimpin kita harus tes ragu jauh kepada berdekat. Pemimpin yang baik itu ragu dekat, ya, karena dia visioner. Jangan visioner. Ini kebanyakan sekarang kita melihat lahirnya pemimpin kita adalah misioner, hanya untuk 5 tahun. Dia tidak akan berpikir 25 tahun ke depan. Dan yang paling kita sesalkan, ada sekarang beberapa pemimpin yang tidak merelakan aset yang dia bangun selama dia jadi pemimpin. Begitu dia turun, aset itu tidak dia relakan, diserahkan kepada generasi berikut. Ini karena dia misioner. Dia hanya berpikir untuk masa dia saja. Jadi kaderisasi ini adalah dalam rangka menciptakan pemimpin masa depan yang ragu dekat. Yang ragu dekat maksudnya tidak melihat kiri kanan, tidak melihat oh ini kelompok saya,